Oke, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, Om-om, Tante-tante. Selamat malam Bapak Trisene Rawan, Pak Yusak, Pak Gunawan, Pak Farens, Edwin, Silvana, Nicholas, dan sebagainya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini kita memasuki hari kelima rangkaian doa Pentakosta. Sebelum kita memulai doa kita mau sama-sama bersekutu dalam doa. Saya pimpin dalam doa ya. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dalam keseharian kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Tuhan, hari ini dan kali ini kami akan sama-sama berdoa, bersyukur, bersyafaat, dan kami akan memuji, meninggikan nama Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan pimpin kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, hanya Tuhan saja yang bisa memimpin. Tuhan bisa membimbing kami dalam persekutuan kami hari ini. Tuhan lancarkan segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kemuliaan syukur. Haleluya. Amin. Oke. Teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam masa pandemik ini banyak hal-hal baru yang pertama kali kita baru lakukan, seperti mulai rajin mencuci tangan, memakai masker, bekerja di rumah, bahkan sampai ibadah online. Saya masih ingat waktu itu Cideti ngejapri saya dan ngasih lihat pengumuman yang ditempel di pintu gerbang gereja. Cideti nulis seluruh kegiatan diliburkan dari tanggal 22 sampai 29 Maret 2020 kalau nggak salah Cideti ya. Itu kira-kira 2 bulan yang lalu, dan saat ini udah hampir 3 bulan kita masih belum beribadah dengan normal, kita masih belum bisa bekerja dengan normal, banyak pekerjaan yang tertunda, dibatalkan, dan tentunya sangat berpengaruh terhadap hidup kita, terutama masalah ekonomi. Tapi percayalah, janji Tuhan setia dan ajaib. Kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bagi kita. Kita nggak usah takut, sebab Tuhan beserta kita. Kita nggak usah bimbang, karena Dia ada di dalam kita. Kita nggak usah cemas, sebab Tuhan menghibur kita. Dan saat kita jatuh, sejatuh apapun, Tuhan akan selalu menguatkan kita. Kita menyanyikan satu lagu, Bapakku Datang. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat
perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kita menyanyikan lagu ini sama-sama dari awal. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau berhibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, Joko. ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kita mau tinggikan nama Tuhan, tinggikan namanya, muliakan namanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi
ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Benar Tuhan, perbuatan Tuhan sungguh baik, perbuatan Tuhan sungguh luar biasa. Kita hanya berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini terjadi atas izin Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun kehendak kita, kalau itu bukan kehendak Tuhan, nggak mungkin bisa terjadi. Yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan khotbah hari ini, bertekun dan sehati. Selalu memuji dan menyembah Tuhan dan memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Saya ambil contoh, satpam di dekat rumah saya, dia cuma ditraktir kopi aja, disenengin dikit aja, wah bisa ngebaikin kita, luar biasa, apalagi Tuhan. Saya mencatat hari ini ada 6 cara supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan melebihi segalanya. Yang kedua, mematuhi perintah Tuhan dengan segenap hati dan dengan sukacita. Yang ketiga, mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati tanpa ragu-ragu. Yang keempat, membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kelima, kesabaran di dalam rencana Tuhan, kesabaran dalam menanti janji-janji Tuhan. Dan yang keenam, menggunakan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, memberikan talenta yang kita punya, pelayanan kita kepada Tuhan. Dan yang ketujuh yang sedang kita lakukan sekarang adalah memuji, memuliakan, dan mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat. Kita menyanyikan lagu Tiada Sepertimu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat,
menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saya serahkan kepada Cideti untuk membawakan firman Tuhan. Karena terkendala jaringan, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi di live-nya ya. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun kehendakmu, hidupku bagimu.
kepada Cideti dan Pak Yusak untuk bawakan firman Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami memasuki hari kelima Tuhan untuk lawatan Roh Kudus-Mu. Tuhan, mari urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, yang kami lakukan sepanjang hari ini. Sehingga kami berlayak Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu semuanya, saya mau berbagi tentang tema hari ini adalah bertekun dan sehati. Bapak Ibu semuanya, saya mau ambil ayatnya dari Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan ayatnya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ayat ini menceritakan bagaimana rasul-rasul setelah ditinggal oleh Yesus, ketika Yesus naik ke surga, mereka menantikan Yesus. Karena pada saat itu, Tuhan Yesus bilang, kamu jangan meninggalkan Yerusalem. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Maka pada saat itu, rasul-rasul tidak meninggalkan Yerusalem. Mereka berkumpul bersama-sama, dan katanya mereka setiap hari mereka berkumpul, bertekun bersama sehati dan berdoa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, itu semuanya yang dilakukan oleh rasul-rasul. Dan apa yang kita lakukan hari ini adalah persis seperti apa yang dilakukan oleh rasul-rasul. Di mana kita pada hari ini kita sama-sama berkumpul, bertekun untuk menantikan bagaimana Roh Kudus melawat kita. Sekalipun kejadian Pantekosta 2000 tahun yang lalu. Tapi kita percaya, hari ini kita masih bisa mengalami apa itu Pantekosta. Nah, Bapak Ibu, ayat 14 tadi yang saya menjadikan fokusnya. Mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama. Kalimat pertama adalah bertekun, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bicara tekun, bertekun itu sesuatu yang sifatnya fokus, sungguh-sungguh, serius gitu, Bapak Ibu. Tapi di sifatnya lama dan mungkin bagi sebagian orang yang nggak tekun akan bosan, akan jenuh. Nah, itulah yang disebut dengan ketekunan. Di mana di situ di namanya ketekunan itu akan ada tantangannya, dia diuji oleh waktu gitu, Bapak Ibu. Nah, ketika kita menantikan kuasa Roh Kudus, itu ada tantangannya. Mungkin kita, aduh Tuhan kok nggak jawab-jawab aja sampai hari kelima juga saya nggak merasakan apa-apa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus bilang, kamu jangan tinggalkan Yerusalem, aku akan memberikan seorang penolong yang lain buat kamu semua, gitu kan. Nah, kita saat ini yang berdoa Pantekosta pada hari ini, kita mungkin udah tahu, kita menantikan Roh Kudus, penolong yang lain yang dimaksud adalah Roh Kudus. Tapi murid Yesus pada saat itu tidak tahu siapa penolong yang lain yang dimaksud oleh Tuhan. Seperti apa penolong yang lain? Mungkinkah ada bentuk, maksudnya, maaf kata, mungkin titisan Yesus yang lain, bentuknya manusia lagi, atau bentuknya seperti apa, mereka nggak tahu. Pokoknya mereka cuma bertekun. Terus pada saat itu dibilang di Alkitab, ketika Yesus naik ke surga, 10 hari kemudian, setelah mereka berdoa, mereka menerima lawatan Roh Kudus. Ya, menerima lawatan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, ada waktu 10 hari. Kita juga berdoa 10 hari. Tapi pada saat itu, murid-murid tidak tahu loh, kapan penolong itu akan datang. Tuhan Yesus tidak ada janji waktu di sana. Dia cuma bilang, aku akan memberikan seorang penolong yang lain. Tapi kapan? Tidak tahu gitu. Nah, jadi di situ ada siapa penolongnya, bentuknya seperti apa, kapan datangnya, itu benar-benar tidak jelas pada saat itu. Tapi yang ada, murid-murid tetap bertekun. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu jawaban Tuhan seperti apa. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan melawat saya.
bagaimana Tuhan menjawab pergumulan saya. Tapi yang Tuhan mau, ketika kita menantikan Roh Kudus itu, kita cuma bertekun. Itu satu, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, di situ bertekun dan sehati. Nah, Bapak Ibu kalau dilihat dalam kamus bahasa dalam Alkitab versi bahasa Inggris, sehati di situ ditulis one accord. Akord itu ya, akord kunci ya, kunci musik ya. Nah, Bapak Ibu, bagi pemusik mungkin teman-teman kita di sini Gary, Elion, Edwin, Tommy, mungkin di sini ada Nia, ada teman-teman yang suka jadi WL singer, ada teman-teman para pemusik mungkin tahu ketika di dalam satu kebaktian, ketika nyanyi sesuatu lagu, pemain keyboard ngambil kunci nada dasar C dan semuanya harus ngikut. Tidak ada keyboard di C lalu bass di E gitu kan. Itu nggak akan sinkron gitu. Hanya one accord, satu kunci gitu. Nah, Bapak Ibu, satu hati, sehati di dalam Alkitab versi Inggris yang di dalam Kisah Rasul tadi adalah one accord. Jadi satu kunci, sehati, satu hati. Hati saya seperti ini seharusnya hatinya Gary juga sama gitu. Puji Tuhan kita sehati ya, Ger. Tos ya, Ger. Nah, hati saya seperti ini, hati Bapak Ibu juga harapannya Tuhan sehati gitu. Dan Bapak Ibu, sebetulnya itu yang menghalangi doa-doa kita mungkin selama ini. Nah, Mazmur 133, karena keterbatasan waktu, saya tidak bacakan Bapak Ibu, Mazmur 133 itu seperti apa. Tapi Mazmur 133 itu sangat umum bercerita tentang kerukunan. Di situ dikatakan, oh betapa indahnya dan eloknya kalau kamu duduk bersama dengan rukun. Bla 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 bla, ada ayatnya, dan ayat yang terakhirnya mengatakan, kesanalah aku memerintahkan berkat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sehati, ketika kita rukun, Tuhan bukan lagi kita minta berkat, tapi Tuhan perintahkan berkat ke sana. Jadi berkat yang mengejar kita, Tuhan yang perintahkan di situ. Jadi kita nggak usah minta berkat lagi ketika sehati, karena ada berkat yang Tuhan curahkan ke sana. Nah, Bapak Ibu, seharusnya ketika kita menantikan lawatan Roh Kudus itu, sama seperti rasul-rasul. Yang pertama tadi adalah tekun, dan yang kedua adalah sehati. Nah, mungkin ini yang seringkali menjadi tantangan kita saat ini. Kita hidup di zaman yang serba instan, apa-apa kita nggak mau lama, sehingga kita kurang bertekun. Dan yang kedua, sehati. Itu sulit juga terjadi, bukan cuma di gereja, tapi di dalam sebuah keluarga yang hanya anggotanya cuma sedikit, itu pun sulit untuk sehati. Karena setiap orang pada zaman ini pintar, Bapak Ibu. Dan kepintaran itu seringkali menjadi penghalang untuk sesuatu Tuhan bekerja. Karena saya tidak bisa menerima pandangan Pak Yusak. Pak Yusak tidak bisa menerima pandangan anak-anak kami. Ada Andi, ada Hendra. Tidak bisa menerima. Sehingga kami berempat tidak sehati. Sehingga kami sudah bertekun, tapi kami tidak sehati. Tuhan pun tidak jawab, Bapak Ibu. Nah, itu tantangan yang kedua. Ketika kita udah bertekun, tapi tidak sehati, Tuhan tidak jawab. Dan yang terakhir, bertekun, sehati, dan berdoa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, berdoa bersama-sama ini yang sedang kita lakukan. Ya, ini yang sedang kita lakukan. Nah, lanjut Bapak Ibu, ketika para rasul itu sudah bertekun, sehati, dan berdoa bersama, tiba-tiba satu waktu ketika Tuhan menurunkan penolong itu, Roh Kudus yang dijanjikan itu, tiba-tiba satu waktu, tiba-tiba seperti ada tiupan angin, dan terjadilah lidah-lidah api di setiap para murid Yesus. Dan terjadilah yang dimaksud Tuhan, penolong yang lain itu muncul, yaitu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, pada saat itu murid-murid berkumpul di Yerusalem. Dan katanya Yerusalem itu di Alkitab diceritakan, di situ tempat berkumpulnya beberapa masyarakat dari bangsa-bangsa lain berkumpul di Yerusalem. Dan ketika Roh Kudus itu datang, Pentakosta itu datang, ada di Kisah Rasul 2. Dan ketika Pentakosta itu datang, saya bacakan di Kisah Rasul 2 ayat 7 mengatakan, mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dan ayat 11 mengatakan, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri,
tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, Bapak Ibu, ternyata ketika Roh Kudus datang, kan disebutnya juga penolong Bapak Ibu. Berarti dia akan menolong saya, menolong Bapak Ibu semuanya. Nah, pada saat Rasul menanti, dia memberikan pertolongan kepada rasul-rasul. Lalu pertolongan apa yang Roh Kudus berikan? Pertolongannya ternyata pada saat itu, Bapak Ibu, pada saat Pantekosta, ternyata pertolongannya rasul-rasul diberi dengan bisa berbahasa yang bukan bahasa ibu mereka. Mereka bukan orang Arab, mereka bisa bahasa Arab. Mereka bukan orang Asia, mereka bisa bahasa Asia. Nah, kenapa ya kok tiba-tiba Tuhan memberikan pertolongannya, Roh penolong itu memberikan pertolongannya bentuknya bahasa? Bapak Ibu, pada saat itu Tuhan Yesus baru naik ke surga. Dan Injil perlu diberitakan. Tapi bagaimana Injil diberitakan oleh murid-murid yang notabene adalah orang-orang yang sangat sederhana. Sebagian mereka adalah nelayan. Mereka bagaimana bisa menceritakan kepada bangsa-bangsa lain kalau mereka tidak bisa bahasa lain. Jadi itu yang Tuhan berikan. Mereka diberikan bahasa yang lain penolongnya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menantikan, saat ini kita menantikan Roh Kudus bekerja, sebetulnya apa yang dibutuhkan oleh Kopo Permai saat ini? Itu sebetulnya yang akan Tuhan berikan. Ketika kita tekun, ketika kita sehati, Roh Kudus akan memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh Kopo Permai itu apa? Sebagai gereja ya, sebagai organisasi gereja lokal. Dan sebagai pribadi, kita yang saat ini ada sekian orang yang datang di Zoom ini, ada sekian orang yang datang yang di Facebook yang melihat, pasti di sini datang dengan sebuah kerinduan. Sekalipun tidak punya pergumulan, tapi ada sebuah kerinduan, Tuhan saya dilawat Roh Kudus. Tuhan saya punya pergumulan, bagian punya pergumulan. Saya pengen Tuhan menjamah saya, mengubahkan saya, menjawab doa-doa saya. Bapak Ibu, ketika kita tekun, sehati, seharusnya itu yang Tuhan akan berikan buat kita. Nah Bapak Ibu, itu firman Tuhan yang saya bisa berikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ketika kita sampai pada hari ke-10, mungkin kita dengan berbeda pandangan, ada sebagian orang yang lebih suka dengan Zoom, ada sebagian orang yang lebih suka dengan YouTube, ada sebagian orang yang lebih suka dengan Facebook, ada sebagian orang yang lebih suka sendiri aja doa di rumah di tempat tidur, banyak sekali. Tapi kita mau ketika setelah ini kita berdoa, yuk kita sama-sama sehati supaya yang kita lakukan selama 10 hari ini tidak sia-sia. Kita dapat sesuatu dari Tuhan. Ketika kita bertekun, sehati, pasti kita dapat sesuatu. Tapi ketika kita bertekun, tapi kita nggak sehati, tidak akan dapat sesuatu. Karena itu syaratnya dari Tuhan. Kita harus sehati. Yuk Bapak Ibu semuanya, itu firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada malam hari ini. Sebelum saya kembalikan ke Gary, kita mau tutup doa sebentar ya. Bapak, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami diingatkan Tuhan. Ketika kami menantikan lawatan Roh Kudus-Mu, biarlah bukan cuma ada kerinduan di dalam kami, tapi kami mau bertekun terus Tuhan. Kami tidak bosan, tidak jenuh sampai Engkau melawat kami Tuhan. Begitu juga Tuhan ada kesehatian di antara kami Tuhan. Ada juga di antara kami mau meluangkan waktu kami duduk diam berdoa bersama sampai Engkau melawat kami. Gereja GI Kopo Permai mengalami kebangunan rohani Tuhan ketika Roh Kudus-Mu melawat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ya Ger, silakan Ger. Oke. Terima kasih untuk Cideti atas firman Tuhannya. Saudara-saudara sekalian, ibu, bapak-bapak, adik-adik, kita sekarang akan memulai doa syafaat kita. Untuk doa syafaat yang pertama, saya minta Ibu Ruth yang berdoa. Kita mau berdoa supaya bangsa Indonesia dapat segera pulih dari pandemi corona ini, lewat kesadaran dalam diri masyarakatnya untuk melakukan social distancing dan physical distancing, dan juga masyarakat yang mengalami PHK dan tidak memiliki usaha, supaya dapat bangkit kembali, diberikan kekuatan dan diberikan perlindungan dari Tuhan dalam usahanya dan dalam ekonominya. Itu aja doanya. Kita mau nyanyi lagu dulu sebelum doa yang pertama. Kita menyanyikan lagu Allah Mengerti, Allah Peduli.
apakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dibukanya jalanku, sebab Allah mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu sudah disampaikan, Roh Kudus berbicara lebih jauh lagi. Terima kasih untuk malam hari ini. Kalau kuasa Roh Kudus-Mu yang tidak terbatas, dimanapun dan kapanpun, serta apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami berdoa, bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Bantu setiap kami untuk tetap tekun dan sehati merindukan lawatan dan jamahan Roh Kudus. Tolong setiap kami ya Tuhan, untuk tetap beriman, memiliki persekutuan dan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Pada masa Raya Pentakosta ini, kami menantikan pencurahan Roh Kudus-Mu, memberi kuasa untuk dapat menjadi saksi-Mu, dan memberikan keberanian untuk memberitakan Injil-Mu. Kami berdoa Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu, dengan otoritas nama Tuhan Yesus Kristus, menjamah setiap mereka yang sedang sakit. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul dengan finansial, karena pekerjaan sehingga ada yang di PHK, atau bisnis mereka yang merosot. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, agar Engkau melawat mereka. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau Bapa yang selalu memperhatikan anak-anak-Mu. Berkatilah ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas anak-anak-Mu. Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan di masa-masa sulit ini. Berikan hikmat-Mu supaya apa yang ada di tangan anak-anak-Mu, Engkau berkati, dibuat berhasil untuk kehidupan mereka. Bahkan bagi orang lain, untuk mereka yang mengalami masa-masa yang baik di dalam usaha mereka, supaya mereka memiliki hati seperti Bapak Saul Regawi. Mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Roh Kudus bekerja, berkarya. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Berkati Tuhan, pulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19. Pulihkan juga ekonomi. Bagi Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Bangsa kami, Engkau berkati. Tolong Tuhan, Engkau juga memberikan kesadaran agar masyarakat boleh melakukan social distancing dan physical distancing untuk memutus mata rantai penularan dari corona ini. Bila Indonesia diberkati Engkau, Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan semua orang dan keluarga yang saat ini ikut berdoa, baik melalui Zoom online ataupun melalui FB, melalui YouTube. Tuhan berkati. Bila di masa sulit seperti ini, mereka menemukan kebaikan Tuhan, dan mereka tertarik untuk semakin dekat lagi kepadamu.
dan mengenalmu satu-satunya penolong dan juru selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang penuh kuasa, Allah yang berdaulat, Raja di atas segala raja, kami menaikkan doa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Untuk doa syafaat yang kedua, saya minta Bapak Trisiana Irawan untuk berdoa. Pokok doanya adalah kita berdoa untuk sinergi komando gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kementerian lembaga di pusat, gubernur, bupati, wali kota, di 34 daerah provinsi, dan aparat Polri atau TNI yang menangani keamanan dan kedamaian di tengah pandemi corona ini. Kita mau berdoa supaya mereka bisa sati, mereka bisa bersinergi sama-sama, saling bekerja sama, berikan kesabaran, soalnya banyak pula warga-warga yang tidak sadar, banyak pula orang yang meremehkan, tapi mereka semua diberi kesabaran, mereka semua diberi kekuatan untuk menangani pandemi ini dan dengan warga Indonesia yang beragam. Kita menyanyikan dulu satu lagu, Engkau Tuhan yang Setia. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama.
Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara seiman, kami bersekutu untuk kami memuji nama Tuhan, dan kami juga bersama-sama berdoa bersama-sama untuk negara kami Indonesia, Tuhan. Kalau selama pandemi ini kami dibatasi dengan pembatasan dengan berskala besar, seperti melalui Zoom ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendukung di dalam doa, khususnya untuk pemerintah kami Tuhan. Dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini Tuhan, Engkau mempercayakan kepada komando gugus tugas ini, Bapak memberkati mereka, karena mereka harus bersinergi dengan di daerah-daerah, di provinsi-provinsi, bahkan di kabupaten, bekerjasama dengan TNI Polri, Bupati, Wali Kota. Tuhan, kami memohonkan supaya dengan kesinergian ini mereka semakin dipersatukan. Akan ada hal-hal yang boleh dilakukan oleh mereka untuk percepatan penanganan penyebaran COVID ini, supaya melalui gugus tugas ini Tuhan, semua boleh cepat diatasi, khususnya dengan peraturan-peraturan ataupun himbauan-himbauan kepada masyarakat, itu harus dipatuhi oleh masyarakat, supaya masyarakat boleh melakukan aturan-aturan yang diberikan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Biarlah mereka menunda keinginan-keinginan yang tidak perlu untuk dilakukan, karena keinginan-keinginan itu seringkali membuat mereka mengabaikan aturan-aturan, sehingga mereka memberontak akan peraturan-peraturan yang diberikan, malah membuat semakin sulitnya untuk menangani penyebaran virus ini Tuhan. Tapi Tuhan yang berikan kepada masyarakat khususnya untuk bisa berdiam diri. Mereka bisa diam untuk mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat resah, khususnya membuat penyebaran semakin meluas. Kalau sampai saat ini begitu banyak korban yang menimpa akan bangsa Indonesia ini Tuhan, Tuhan yang menolong juga, supaya masyarakat ini sadar. Masyarakat boleh menahan diri untuk tidak memuaskan keinginan sendiri, keinginan yang seringkali melawan akan aturan-aturan yang ada. Terima kasih Bapak, biarlah kami sebagai orang yang percaya, orang yang mengerti akan masalah ini, biarlah kami juga boleh belajar untuk menahan diri. Biarlah Roh Kudus yang ada di dalam kami itu juga yang boleh senantiasa mengingatkan kami, supaya kami boleh menjadi contoh, menjadi teladan, agar apa yang kami lakukan sungguh-sungguh boleh kami melakukannya karena kami percaya. Dengan kami belajar untuk taat, kami juga percaya Tuhan juga yang akan memberikan hal-hal yang terbaik. Biarlah melalui virus yang ada ini, kami belajar untuk kami semakin mendekat kepada Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, dan kami percaya juga virus ini tidak akan selamanya menghantui kami, tetapi Tuhan juga pada saatnya akan memberikan yang terbaik buat kami khususnya Tuhan. Ya, kami berdoa supaya bangsa Indonesia sungguh-sungguh dilawat Tuhan. Dengan pandemi ini sebagai ujian bagi bangsa ini, biarlah mereka juga boleh belajar, boleh melihat bagaimana Allah begitu mengasihi bangsa ini. Dan Allah ingin menunjukkan kuasanya agar bangsa ini boleh dilawat Tuhan. Dengan pencurahan daripada Roh Kudus ini, kami sebagai orang-orang percaya yang sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa yang daripada Tuhan, mau memberitakan kabar baik kepada bangsa ini, supaya bangsa ini mengenal Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur dan kami menyerahkan
Segala doa syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Untuk selanjutnya, untuk doa syafaat yang ketiga, saya minta saudara Nikolas untuk pimpin dalam doa. Pokok doanya adalah doakan untuk orang-orang Kristen di semua lingkungan, komunitas, dan kota. Semoga Roh Kudus Tuhan mengilhami untuk senantiasa berdoa, hidup memberi, mencintai, melayani, dan memberitakan Injil agar nama Yesus Kristus dipermuliakan. Setelah itu saya minta Bapak Pendeta Yusak Franky untuk menutup rangkaian doa Pentakosta ini hari kelima dengan doa. Sebelumnya kita menyanyikan dulu satu lagu. Kalau ku hidup bagimu. Bentar. Sekarang ngomong.
mulai. Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, Bapak. Kami tahu, Tuhan, bahwa setiap kejadian yang kami alami hari ini, Tuhan, apa yang sedang kami alami sekarang, Engkau yang izinkan, Bapak. Kau yang tetap berdaulat dalam COVID ini juga, Bapak. Habis baterai. Minta tolong Ko Yusak tutup dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup dalam doa, kita mau bersyukur terlebih dahulu kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita saat ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di tengah keterbatasan kami Tuhan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami. Haleluya Yesus, terima kasih ya Bapakku Yesus. Tuhan mulia Yesus, terima kasih Tuhan. Amin, amin Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Mulialah Engkau Bapa yang baik. Yesus Tuhan, pujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah Engkau, sebab kasih-Mu limpah atas kami. Kau yang menyatukan kami, membawa kami untuk bertekun di dalam Engkau, di dalam hadirat Tuhan. Yesus, di dalam amin, amin, Yesus. Haleluya, haleluya, ya Allah. Amin, amin, amin. Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang besar, Allah yang perkasa dan mulia. Engkau menyatakan lawatan-Mu atas kami semua dengan kuat kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Yesus, Tuhan, tercurahlah kuasa-Mu, dicurahkan di tengah-tengah kami, Tuhan. Biar setiap kami menikmati aliran-aliran sungai dari Allah mengalir atas setiap kami, Tuhan. Memenuhi kami, meluap dari hati kami dengan Roh-Mu yang melimpah, memenuhi kami semua, Tuhan. Dan itu nyata di dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Bapa, ya Yesus, ya Tuhan, Engkau baik. Engkau menyatakan rahmat-Mu, menyatakan belas kasihan-Mu atas umat-Mu yang datang dengan segala kerinduan kami untuk mencari Engkau. Sungguh-sungguh bertekun dengan sehati menantikan lawatan-Mu dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu, di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan. Biarlah itu Tuhan, Engkau menjawab pada waktunya.
waktunya. Kami tahu Tuhan punya waktu tersendiri, bukan menurut pemikiran kami manusia, melainkan menurut apa kehendak rencanamu yang sempurna Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Engkau sendiri akan bekerja di tengah-tengah kami, memuaskan kerinduan kami dengan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk WL, Bapak Geri, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, Ibu Teti, dan setiap kami yang sudah hadir malam ini. Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas setiap kami, supaya memberikan kesehatan, ketekunan kepada kami di dalam kami berdoa. Biar kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Dengar seru doa kami Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat siang semuanya Tuhan. Selamat malam.